Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para orang tua bayi prematur. Malam ini insya Allah saya akan membahas beberapa pertanyaan yang muncul di grup Facebook Komunitas Prematur Indonesia. Jadi sebetulnya dari grup Facebook ini banyak sekali pertanyaan setiap harinya. Kalau di rata-rata mungkin ada sekitaran 20-30 pertanyaan ya, kita jawab bertahap. Nah, biasanya memang saya tulis di sana jawaban-jawaban saya. Nah, ini saya coba baca di sini, mungkin nanti sambil mengawali untuk pembahasan yang terkait dengan pertanyaan yang sering ditemukan ya. Setelah saya membaca beberapa pertanyaan ini, mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya di Instagram Live, boleh yang saya bisa jawab ya. Oke, jadi saya mulai pertanyaan pertama dari Ibu Lasiana. Jadi ini izin bertanya, bayi saya lahir 1,6 kilogram, lahir pada tanggal 20 April. Nah, ini masalahnya yang saya sudah baca bahwa pada saat beratnya 2,6 kilogram, kemudian seminggu kemudian mengganti susunya. Nah, kemudian berat badan tidak naik, gitu ya. Jadi pertanyaannya, ini ceritanya agak panjang sebenarnya, saya langsung singkat saja ya. Kenapa anak saya tidak bertambah berat badannya? Target, nah ini dia yang perlu diketahui ya. Jadi kita perlu menggunakan kurva pertumbuhan ya. Saya suka memberikan saran kita menggunakan kurva pertumbuhan ini Venton untuk menilai, nanti kita isi grafik pertumbuhan anak-anak di sini untuk 22 minggu sampai 50 minggu masih bisa menggunakan. Nah, yang pertama bahwa penggunaan susu formula itu ada indikasi medis dan tentu saja ada saran dokter yang memberikan, ya kan? Itu tentu saja untuk mencapai target pertumbuhan yang ingin dicapai, ya. Nah, biasanya per hari ini targetnya adalah sekitar 25 sampai 30 gram per hari. Jadi kalau seminggu terakhir ini ceritanya tidak naik, berarti kan sudah ada yang sekitar 175 sampai 210 gram yang dia belum tercapai gitu ya. Nah, ini harus dipastikan dulu menimbangnya di situasi yang sama, misalkan di pagi hari ya kan. Setelah mandi mungkin ya, terus kemudian ditimbang ya tanpa pakaian, bahkan kalau bisa tanpa popok pun juga jangan dipakai gitu ya. Nah, coba dilihat dulu. Nah, itu satu hal. Yang kedua, ini kan mengganti sendiri nih susunya nih. Sebetulnya ya kita kembali lagi kepada saran dokter. Kalau memang itu disarankan dokter, kita mengikuti saran beliau ya, gitu. Ada keterangan di sini kalau misalkan katanya 2,5 kilogram sudah bisa ganti susu. Itu mungkin target awalnya ya, tapi tidak selalu seperti itu. Nanti dilihat bagaimana pertumbuhannya gitu. Nah, jadi kita lihat lagi tadi kurvanya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenaikannya apa sudah bagus atau belum? Jadi ini lahirnya berat 1,6. Sekarang di usia 2 bulan beratnya 2,6. Berarti naiknya 1 kilo ya dalam 2 bulan. Padahal target kenaikan per bulan di 3 bulan pertama itu antara 750 sampai 900 gram per bulannya. Jadi kalau misalkan paling minimal ini harusnya naiknya 1,5 kilo dari 1,6 tadi ya. Jadi kira-kira harusnya naiknya sekitaran ya 2.800 sampai 3.100 gram harusnya ya beratnya ya, tetapi dia baru tercapai 2,6 gitu ya. Jadi memang belum tercapai dengan baik kenaikannya. Nah, tentu saja nih harus dilengkapi juga data usia kehamilan ya supaya bisa dinilai dengan kurva ini gitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan bayi yang mengalami masalah suaranya berisik gitu ya. Jadi itu cukup sering ditemui pada bayi baru lahir ya. Biasanya sih normal. Nah, kemudian anaknya ada yang mengalami muntah ya. Mengalami muntah terkadang banyak sekali ya yang keluar. Bukan hanya putih melainkan kuning. Nah, jadi apakah muntah ini wajar atau tidak? Karena dia berwarna kuning. Pertanyaan seperti itu ya. Jadi ya kalau kuning ini sebetulnya kan dari saluran empedu yang memang biasanya terjadi kalau misalkan kondisi lambungnya sudah benar-benar kosong, jadi sampai keluar cairan kuning itu ya. Nah, kita lihat dulu muntahnya. Kalau di sini diceritakan tidak setiap hari ya, mudah-mudahan tidak apa-apa. Dilihat lagi ke kurva pertumbuhannya. Kalau misalnya naiknya masih bagus, berarti tidak masalah. Bedanya memang kalau gumoh itu kan sedikit ya. Kalau muntah itu benar-benar keluar banyak ya. Jadi itu harus diperhatikan apakah berulang setiap hari, apakah selalu banyak yang keluar ya atau hanya sedikit-sedikit saja. Sarannya memang adalah
pastikan untuk posisinya tegak ya, karena reflux itu kan terjadinya lebih mudah kalau berbaring ya kan, seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai imunisasi ya. Jadi ini sebetulnya pertanyaannya cukup panjang, tapi saya sudah coba jawab satu persatu tadi. Ini jawabannya ya. Ada yang bertanya tentang imunisasi, bahwa imunisasi ini diberikan sesuai usia kronologis ya, kecuali hepatitis B. Hepatitis B itu kita menunggu usia beratnya mencapai 2000 gram atau usianya mencapai 2 bulan ya. Kalau pada anak ini sudah tercapai berat berapa ya ini? Ya sudah tercapai ini ya. Beratnya sudah 2,5 ya. Ya, jadi 2,5 sudah boleh ya gitu. Dan terus yang kemudian pertanyaan selanjutnya adalah oh ya ini menggunakan sufor nih ceritanya nih, kemudian jadi 3 hari sebelum BAB gitu ya. Nah kalau menurut saya sudah tidak wajar ya kalau misalkan 3 hari menggunakan sufor, ya, perlu disampaikan nih kepada dokter yang menyarankan bahwa ada jadi susah BAB-nya gitu ya. Itu. Dan memang perlu dilihat pada saat BAB-nya apakah dia kesulitan atau tidak gitu ya. Nah, kalau warnanya kehijauan itu bisa jadi karena proses pencernaannya yang belum baik gitu. Ya, oke. Yang selanjutnya dia juga bertanya mengenai screening ya, karena screening ini lokasinya ibu ini di daerah yang fasilitas penunjang kesehatannya masih minim. Jadi kalau misalkan dia mesti pergi ke ibu kota provinsi dengan keadaan seperti sekarang, dia khawatir gitu. Nah, menurut saya ya namanya screening ya, tetap kita sarankan untuk diperiksakan ya. Screening hipotiroid, OAE, ROP, USG kepala, eko jantung ya. Jadi tetap perlu ya. Kalau sekarang dia usianya sudah 1 bulan lebih ya, tetap masih perlu nih ROP-nya ya dan OAE-nya gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini ini bertanya mengenai anak, bukan anaknya ya. Tetangga saya lahiran anaknya. Berat badan pas lahiran 3,4, setelah 1 bulan berat badannya nggak naik, malah turun terus-menerus. Apa ada penyakit ya? Nah, kalau sudah 1 bulan, memang gini ya, kalau anak baru lahir, dia bisa turun 10% daripada berat lahirnya di beberapa hari atau minggu awal, mestinya terkejar di usia 3 minggu, harusnya sudah kembali lagi ke berat lahirnya. Kalau dia masih turun, berarti kan belum normal ya. Coba dilihat, evaluasi dulu proses menyusuinya bagaimana, kemudian apakah ada penyakit? Ya bisa jadi ada penyakit ya. Terus perlu dicek lab darah dan urin juga. Seperti itu ya. Nanti sampaikan aja ke tetangganya ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya selanjutnya. Nah, oh ini ya. Jadi usia kehamilannya 36 minggu. Kemudian ada keluhan mata berair. Apakah bisa tanda bahaya atau tidak ya? Sebenarnya 36 minggu ini termasuk risiko rendah ya untuk mengalami ROP, tapi lebih baik diperiksakan. Nah, kalau mata berair ini paling sering kalau pada bayi itu kan karena ada saluran air matanya yang masih tersumbat ya. Itu bisa dilakukan pijatan ringan ya di sekitaran sini. Tapi kalau misalkan orang tua khawatir boleh diperiksakan ke dokter mata. Karena di sini juga disampaikan kalau melihat cahaya dia agak silau gitu ya. Terutama seperti itu ketika terlihat apa ada cahaya gitu dia langsung berair matanya ya, ini lebih baik diperiksakan ya. Oke, nah selanjutnya pertanyaannya nih. Assalamualaikum dok, saya melahirkan bayi kembar di usia 32 minggu tanggal 8 April. Dengan berat bayi A 1760, bayi B 1790, berjenis kelamin perempuan. Pada tanggal 6 Juni, berat badan bayi A menjadi 3,6 kilo dan berat badan bayi B 3,3 kilo. Apakah beratnya sudah cukup dok atau masih kurang? Karena bidan bilang beratnya masih kurang untuk bayi B. Mohon jawabannya dok. Nah ini ya, jadi saya tadi sudah mencoba menggunakan kurva Fenton ya. Ibu ini kan lahirnya 32 minggu ya. Ini saya sambil mengulang lagi ya cara penggunaan kurva Fenton ya. 32 minggu, nanti saya tunjukin bisa nggak ya? Ini kelihatan di sini ya. Maaf ya. Ini terbalik ya ini gambarnya ya. Tapi ini 32 minggu nih. Ya, 32 minggu. Terus dia sekitar sini. Kemudian bayi A-nya ini nih. Bayi A-nya ini, bayi B-nya ini. Nah, akhirnya kita bisa lihat yang A ya bagus ya. Dia di atas persentil 50 lebih baik waktu daripada waktu lahir ya. Tapi bayi B-nya memang agak kurang sedikit ya. Jadi memang itu gambarannya ya. Kalau kita melihat kan enak pakai kurva seperti ini ya, bisa bisa dinilai gitu. Jadi silahkan lanjutkan di plotnya.
Ya, evaluasi juga harusnya sih naiknya mirip ya, karena ini berat lehernya juga tidak terlalu berbeda jauh gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan, ini ada yang bertanya mengenai HPL. Ya ini kalau gampangnya sih menggunakan kalkulator aja deh ya. Saya bantu nih ya Bu ya, nih PHT-nya tanggal 7 bulan 11. Berapakah usia kehamilan saya? Karena pemeriksaan bidan sudah 32 minggu. Tolong dijawab dok karena saya bingung HPL saya kapan. Ya, tadi saya sudah cek betul 32 minggu hitungan bidan. HPL-nya 14 Agustus ya 2020 ya. Begitu. Kemudian saya lanjut lagi. Pertanyaan yang lain adalah ini dia. Selamat malam dok, anak saya lahir di usia kandungan 33 minggu lebih 5 hari. Saat 20 Februari 2020, perempuan, sekarang usia taksiran 4 bulan 2 hari, koreksi 2 bulan 2 hari dengan berat badan 4,3 kg. Anak saya minum susu ASI full. Yang mau saya tanyakan apakah normal atau tidak dengan berat badan segitu. Jadi ini anaknya perempuan. Tadi usia koreksinya ya. Usia koreksinya adalah 2 bulan 2 hari. Saya sudah plot juga di kurva. Tapi ini kan dia tidak menceritakan berat lahirnya berapa ya. Iya nggak diceritakan di sini ya. 4,3 ya. Jadi dia dia kalau lihat ini kalau kurva kurva WHO kita gunakan usia koreksinya ya yang saya sering ceritakan ya. Ini udah jelas belum ya? Jadi dia adanya di persentil di antara persentil 3 sama persentil 15 ya, mendekati ke persentil 15 ya. Jadi kita perlu lihat sih kenaikan sebelumnya bagaimana gitu. Trennya bagus atau enggak ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini saya ada contoh ya untuk mencontohkan kenapa menggunakan kurva eh, pertumbuhan atau grafik pertumbuhan ini penting karena kita bisa lihat ya kalau misalkan ini eh, ini ini bisa dilihat ini kenaikannya bagus ya. Dia sesuai dengan eh, grafik pertumbuhannya bagus, naiknya eh, dia naik terus gitu ke atas. Nah, kalau yang ini contoh yang kurang bagus ya, dia memotong ke bawah. Jadi berbeda antara satu anak dengan anak yang lain gitu ya. Itu supaya para orang tua bisa menggunakan kurva pertumbuhan lebih mudah dinilainya ya. Terus pertanyaannya, nah ini ada pertanyaan di grup. Ini seorang bapak yang kakek ya, yang mengkhawatirkan cucunya yang mungkin diindikasikan ada kelainan jantung. Nah, dia bertanya apakah kok sudah 4 hari baru dikasih tahu ya. Kalau menurut saya, pertama dokter memeriksa dulu ya kelainan jantung bawaan itu ada yang bisa diketahui lewat pemeriksaan fisik, tetapi juga ada yang tidak, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan echo jantung. Jadi nanti bapak bisa menanyakan kepada dokter kalau sudah dilakukan echo jantung, apa nama diagnosisnya. Dari situ baru akan ada keterangan ya, apakah diobservasi dulu ataukah sudah mulai ada perencanaan untuk tindakan, misalnya seperti itu ya. Jadi dipastikan dulu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jadi ini baru bergabung dengan grup, usia kandungannya 35 sampai 36 minggu, berat badan di bawah 2.500 gram. Jadi sekarang usianya sudah berapa ya? Ini saya terlewat nih keterangannya ya. Tapi intinya bertanya apakah penting untuk melakukan tes ROP ya. Saya jawab ini penting untuk dilakukan ya. Kemudian dia beratnya sudah 3.100 gram, ingin full ASI tapi tangan dan bibirnya terlihat putih pucat. Apakah itu normal? Nah, pada bayi prematur itu sering mengalami masalah anemia. Jadi kalau misalkan kita lihat bagaimana hemoglobinnya, kalau memang dia rendah, bisa jadi kalau misalnya masih dirawat akan kalau sampai rendah sekali anemia berat bisa jadi ditransfusi ya. Terus kemudian pada bayi yang BBLR dan juga prematur ada anjuran dari IDAI untuk pemberian suplementasi besi ya sejak usia 1 bulan gitu. Jadi bisa diberikan ya. Nah ini sebagai pengantar dulu kalau dari pertanyaan di grup. Mudah-mudahan bisa menjawab karena ternyata sebagian dari member juga tidak bisa menghadiri di IG Live ini gitu ya. Oke, ini saya bisa menjawab yang saya bisa jawab ya. Kalau yang pertanyaan mengenai menyusui nanti ibu bisa datang ke konsel menyusui ya. Perlu dievaluasi dulu ya.
mestinya bisa di kedua payudara, tidak hanya salah satunya saja gitu. Kemudian ini Ibu Kurnia Lubis ya. Hmm, Assalamualaikum dok, bayi saya lahir 34 minggu, lahir pada tanggal 25 Mei. Bayi saya diagnosa PDA, kata dokter jantungnya dievaluasi 1 bulan, kalau tidak dioperasi. Gimana ya dok cara mencegahnya? Jadi kalau misalkan PDA ini ditunggu memang ya Bu ya, tergantung juga berapa milimeternya. Nanti kalau dari milimeternya dari awal juga sudah cukup besar, memang sudah mulai direncanakan. Tapi kalau pada umumnya kita tunggu, dan sebagian kasus ada yang memang menutup dengan sendirinya. Ini sebagian saja yang sampai memerlukan tindakan operasi. Ibu boleh second opinion dengan dokter spesialis anak sub jantung yang lain juga boleh, karena echo jantung itu sifatnya juga operator dependent ya, artinya sedikit-sedikit ada perbedaan antara satu dokter dengan dokter lain, itu bisa terjadi ya. Jadi boleh ditanya, termasuk juga nanti perencanaannya gitu ya. Gitu, Bu. Jadi dipastikan boleh second opinion, Bu, boleh. Mm-mm. Tapi ke yang lebih ahli ya, lebih senior, lebih berpengalaman gitu. Oke. Ibu Safrida Nurul, anak lahir 32 minggu, berat badan 1100. Sekarang usia kronologis 7 bulan, usia koreksi 5 bulan. Berat badan masih 4 kg, susunya infanteri diminum 2 jam sekali, 25 cc, 1 takar, dan nasi juga, boleh ganti susu. Infanteri ini sudah salah satu susu yang tinggi kalori ya. Nah, sekarang ibu lihat dulu bagaimana kurva pertumbuhannya ya. Ini anaknya laki-laki atau perempuan nih. Jadi kalau kita bertanya pertumbuhan, harus menyebutkan jenis kelamin ya. Saya biasanya pakai kurva laki-laki, karena kurva laki-laki itu menuntut berat yang lebih tinggi ya, lebih besar, lebih berat gitu. Jadi kalau misalkan di usia koreksi 5 bulan 4 kilo, ya udah ketinggalan jauh ya. Kalau di anak perempuan 5 bulan 4 kilo ya, sama juga ya, sudah ketinggalan. Jadi Bu, kembali lagi kontrol kepada dokter spesialis anaknya. Nanti dievaluasi ya bagaimana takarannya, karena ada targetnya dalam sehari harus berapa. Itu kan ada jumlah kalori yang dibutuhkan oleh anak dalam sehari. Nah, ini Ibu harus rajin datang lagi ke dokter yang menyarankan susu infanteri ini tersebut ya Bu ya. Gitu saran saya Bu ya. Bisa dikejar insya Allah, sambil dilihat juga ada kondisi penyakit lainnya atau tidak, kondisi hasil labnya juga bagaimana, seperti itu. Hmm, Dok, saya mau tanya, lupa sebenarnya di kurva Fenton apakah sama KBM-nya dengan kurva KMS buku kaya. Jadi lihat lihat saja ya Bu. Nanti ini sebetulnya kaitannya, ini kan sebelum usia koreksinya tercapai. Jadi kalau misalkan setelah itu dia, kita pindah dengan usia koreksinya. Kalau kalau dari panduannya, dia kalau misalkan beratnya berapa ya, saya lupa itu. Nah, intinya dia bisa bergeser nanti di usia eh, postmenstrual 50 minggu untuk kurva Fenton, langsung bergeser ya. Begitu ya. Jadi diplot saja ya, yang penting diplot saja. Coba diplot ya. Oke. Dari prematur lahir di usia kehamilan 34 sampai 35 minggu, berat badan lahir 1,9 dan 2 kilogram, koreksi 13 bulan kronologis. Tapi kalau disuruh rambatan nggak mau. Ini masih usia yang normal untuk belajar berdiri, Bu, ya, dan rambatan masih normal. Ibu bisa terus melatihnya, masih batas yang normal, sambil dibuat situasi yang menyenangkan sambil bermain gitu. Ini masih normal ya, bisa terus dilatih ya Bu, gitu. Selanjutnya, dok, bayi saya lahir 35 minggu, usia kronologis sekarang 2,5, usia koreksi 1,5. Maksudnya bulan ya. BAB sehari 4 kali, kalau BAB warna kuning kadang hijau, apakah normal? Full ASI, normal, normal. Ya agak sedikit sering sih, asal dia tidak cair semua ya Bu ya. Kalau cair semua sudah termasuk diare, terus lihat sehari-harinya bagaimana, apakah sering itu atau tidak gitu ya. Tapi bisa bisa masih termasuk normal ya, selama dia tidak tidak banyak cairnya gitu, konsistensinya. Seperti itu Bu. Kalau full ASI ya banyak ininya, apa, bisa diterima, ada apa, toleransinya ya. Tapi kalau sufor itu kita lebih perhatian ya, karena lebih baik ASI ya. Oke, dok, anak saya didiagnosa ada
SD moderate. Oke. Lahir 29 minggu, 900 gram. Saat ini usia kronologis 14 bulan, beratnya 7 kilogram, sering muntah. Berat badan susah naik, perlukah screening echo lagi atau jadi ini Bu, ini kan ada ASD-nya ya. ASD-nya perlu diperiksa lagi ya. ASD-nya perlu diperiksa lagi walaupun ASD ada yang tidak bergejala juga. Jadi tidak harus dia berkaitan dengan berat badannya. Tapi ini udah satu tahun, satu tahun ya Bu ya. Kalau usia koreksinya, usia kronologisnya 14 bulan, berarti bisa diulang lagi Bu, echo jantungnya kontrol lagi. Nutrisi ini terus menerus ya Bu ya. Jadi selama anak ini belum mencapai target pertumbuhan, dia pasti akan terus konsul untuk nutrisinya. Gitu, dia akan terus konsul untuk nutrisinya untuk mengejar ya. Gitu Bu ya. Nutrisinya berlanjut terus, nanti echo jantung dijadwalkan ya. Tapi kalau sekarang sih, kalau harus pilih salah satu, nutrisi dulu ya. Mm-mm. Assalamualaikum dok, anak saya kalau pakai umur kronologis lingkar kepala masih kurang. Nah ibu, untuk menilai pertumbuhannya pakai usia koreksinya, coba ibu plot ya. Kalau kurang 1 cm di usia koreksinya, nanti mudah-mudahan sih sudah termasuk batas yang normal ya. Kalau lingkar kepala ini belum ada satu saran khusus ya, yang penting adalah memenuhi kebutuhan gizinya bu ya. Kalau ibu pertumbuhannya baik itu syaratnya adalah terpenuhi kebutuhan gizinya ya. Tadi yang anaknya laki-laki sudah dijawab ya bu ya. Maaf. Ini maksudnya anaknya yang ini yang di atas ya? Ya, itu maksudnya jawabannya itu ya Bu ya. Jadi maksudnya usia koreksi jawabannya. Lihat dengan usia koreksinya. Dok, mau tanya tinggi anak prematur nggak bisa setara dengan tinggi anak yang cukup umur? Iya dok, mungkinkah dok gizi cukup tapi stunting? Kalau stunting itu mesti ada masalah gizinya ya. Kalau tidak itu namanya perawakan pendek ya. Bisa pengaruh dari faktor genetik orang tua ya. Yang perlu dihitung tinggi orang tuanya berapa. Itu kan berbeda Bu. Setiap anak ada orang tuanya masing-masing. Nah kita jadi nggak bisa lihat bahwa anak ini tinggi atau pendek eh, tanpa menghitung bagaimana tinggi orang tuanya, tetap harus ada pertimbangan juga bagaimana tinggi orang tuanya itu berpengaruh ya. Nah, yang penting adalah ibu penuhi kebutuhan gizinya, dilihat kan berat badannya ya, terpenuhi, tingginya juga dinilai juga gitu. Oke, selanjutnya hmm, anak saya lahir 32 minggu, 10 bulan, bronkopneumonia. Apakah bisa sembuh atau sampai besar? Jadi bronkopneumonia itu adalah sebuah penyakit infeksi ya. Sebabnya bisa virus, bisa bakteri atau sebab lainnya, tapi paling sering antara dua itu ya. Nah, itu bisa sembuh kalau sudah diobati. Biasanya kan kalau memang diperlukan sampai dirawat ya, beberapa hari diberikan antibiotik kalau dilihat sebabnya dicurigai bakteri misalnya. Nah, setelah sudah itu sudah sembuh ya. Jadi dia bukan penyakit yang kambuhan, Bu. Ya, beda dengan asma. Kalau asma itu kan penyakit kambuh dan anak-anak susah ya didiagnosis asma pada saat masih kecil ya. Jadi kalau menurut saya hindari penularannya. Biasanya mungkin anak dibawa berpergian ke tempat keramaian ya, banyak ketemu orang, bermain dengan anak yang lain, orang dewasa lain, itu yang bisa mempengaruhi penularan. Jadi untuk bayi prematur lebih disarankan, ini kan 10 bulan ya. Jadi jangan banyak keluar rumah dulu ya. 1 tahun, 2 tahun tetap dijaga lah Bu ya dari penularan-penularan ya. Jadi Ibu Cornelius bertanya lagi, diagnosa PDA berpengaruh tidak sama minum ASI-nya? Soalnya sekarang minum ASI-nya sedikit. Ya insya Allah sebetulnya tidak berpengaruh Bu ya. Ibu konsul ke konselor laktasi itu untuk dievaluasi proses menyusuinya ya. PDA-nya sih secara umum tidak berpengaruh gitu ya Bu ya. Tapi ya kalau memang Ibu ada waktunya kontrol lagi untuk pemeriksaan echo jantung ya Ibu ikuti ya. Karena ini kan perlu dikontrol lagi nih untuk PDA-nya ya. Ibu Astuti Handayani, dok, saya mau tanya, anak saya lahir prematur pada usia kehamilan 34 minggu, lahir pada 29 Januari. Belum tengkurap, 34 minggu kan usia koreksinya 6 minggu ya Bu ke belakang ya. Kalau sekarang nanti bulan Juni kan dia mau 5 bulan ya Bu ya. Berarti kalau nanti 29 Juni 5 bulan, dia dikurangi 3,5 bulan. 3,5 bulan masih belajar tengkurap, masih wajar ya. Ya 3 bulanan ya, yang terus dilatih aja. Dia sedang masa untuk mengangkat sedikit-sedikit kepalanya sampai 45 derajat. Kalau sudah tercapai dalam 2 minggu 1 bulan lagi itu sudah mulai terpenuhi ya. Jadi
masih masih batas yang masih Ibu bisa lihat ya. Dilatih tummy time-nya itu ya dengan sambil diawasi jangan ditinggal ya karena perlu pengawasan. Nanti kalau anaknya sudah rewel diangkat kembali gitu, Bu. Masih masih sedang belajar tengkurap sesuai usia koreksinya ya, Bu. Kita lihatnya ya. Gitu. Ibu Ibu Ina Nai, dokter, anak saya lahir 13 Mei kemarin, usia kehamilan 26 minggu. Sekarang berat badannya 850 gram. Sebaiknya screening matanya kapan, dokter? Biasanya instruksi tunggu berat badan di atas 1 kilogram, saya harus gimana? Jadi kalau menurut saya kestabilannya ya, Bu ya. Kalau kestabilannya baik walaupun belum 1 kilogram bisa diperiksakan. Tapi kalau memang masih sering apnu dan mungkin sedang dipasang ventilator, kondisinya sering naik turun, itu yang tidak bisa dipaksakan untuk diperiksakan. Nah, ini kan jadwalnya di 4 minggu ya, paling telat di 6 minggu. Kalau sekarang kan 4 minggunya sudah lewat ya, Bu ya, mungkin jalan 5-6 minggu ya. Ya sebisa mungkin kita jangan terlalu jauh dari jadwal 6 minggu, itulah paling terakhir ya. Ya mudah-mudahan stabil ya, Bu ya, kondisi bayinya. Nanti nggak mesti nunggu 1 kilo, Bu. Itu nggak mesti nunggu 1 kilo. Anak saya juga dulu kan lahirnya 26 minggu, 800 gram dulu ya. Nggak, itu berat kurang dari 1 kilo, itu diperiksa sudah juga ya, usia 4 minggu ya. Jadi tergantung kestabilan bayinya. Jadi tergantung kestabilan bayinya. Kalau misalkan dia sudah tidak di ventilator, cukup stabil, tidak apa sering apnu ya diperiksakan. Nanti saat periksa juga didampingi oleh dokter spesialis anaknya, ada tim perawatnya. Kalau tiba-tiba pas periksa dia mengalami apnu ya itu bisa terjadi juga ya. Ya di stop ya, nggak dilanjutin pemeriksaannya, begitu Bu. Ya, gitu Bu. Memang susah ya, kestabilan bayi ini kita harus ingat ya, lebih utama daripada pemeriksaan matanya. Tapi kita berdoa ya Bu ya, mudah-mudahan stabil ya. Oke. Selamat malam dok, anak saya lahir di usia kandungan 33 minggu, 5 hari dengan berat badan 1560 gram. 20 Februari sekarang usia koreksi 2 bulan, 2 hari taksiran. Ya, belum selesai ya Bu ya, nanti Bu lengkapin ya. Jadi kalau dilihat kita dari ini mirip ya seperti yang tadi bertanya ya. Mm-mm. Ya, jadi kita lihat dari usia ininya aja. Yang tadi kalau nggak salah saya jawab ya. Intinya kalau 4,3 itu sudah di eh, ya ini yang ini tadi ya. Sebelum persentil 15 ya. Kalau lahirnya tadi berapa? Lahirnya 1600. 1560. 1500 pakai Venton berarti ya. Hmm, pakai Venton ini laki-laki atau perempuan ini? Ya harus disebutkan ya. Jadi nanti dilihat ya, kalau misalkan laki-laki ada kurvanya sendiri ya, 33 minggu, laki-laki dia 1500 ya, itu juga nggak sampai persentil 50. Jadi kurang lebih sih menurut saya udah cukup baik ya Bu ya. Kalau laki-laki ini kelihatannya itu maaf tadi berarti perempuan, perempuan ya Bu ya, perempuan. Saya ulang 1560, 33 minggu. Oke. Ya ini turun sedikit aja, nggak terlalu jauh ya. Masih masih tidak terlalu jauh, tapi Ibu harus kejar lagi supaya bisa naik lagi lebih dari persentil 15-nya. Karena kalau dilihat ini yang di usia koreksinya sudah kurang ya. Ya, gitu. Ya, dok idealnya. Wah, susu infanteri ini guna. Jadi Bu, intinya kalau kita memberikan susu formula tambahan itu kita berikan karena ingin mengejar target pertumbuhan. Jadi dilihat nanti kurvanya apakah sudah sesuai dengan target yang diinginkan atau belum. Kalau belum, dokter bisa melanjutkan seperti itu ya. Oke. Dokter, saya anaknya ada riwayat pneumonia, sudah PCV 2 kali. Kira-kira perlu vaksin tambahan lagi? Iya perlu Bu, jadi pneumonia itu kan hanya salah satunya. PCV itu kan juga bisa mencegah penyakit yang lainnya. Vaksin-vaksin tambahan juga masih diperlukan ya. Ya kalau misalkan yang rotavirus sudah belum ya. Kalau belum diberikan ya gitu Bu. Jadi ada beberapa vaksin yang Ibu bisa berikan dan PCV-nya sudah diberikan ya. Sudah bagus ya. Iya, iya, anak yang tadi bronkopneumonia sudah diberi obat, tapi sudah sebulan ini masih ada ciri-cirinya seperti telapak tangan dan kakinya sering keringatan. Apa masih ada virusnya? Telapak tangan dan kaki
kakinya sering keringatan bukan sebuah tanda pneumonia ya Bu ya, bukan ya. Hiperhidrosis juga bisa ya Bu, bukan masalah terkait paru-parunya gitu. Jadi dia perlu dilihat tanda pneumonia itu kan ada batuk, ya, nafasnya cepat, sesak, ada demam, yang dia juga mm, demamnya tinggi itu ya. Jadi kalau nggak ada itu bukan mengarah ke pneumonia Bu, ya. Gitu. Dok, ada nggak makanan atau minuman yang harus dihindari supaya tidak melahirkan prematur lagi? Nah, ini sebelum hamil juga dianjurkan makanan-makanan yang sehat ya. Kalau kita lihat yang seperti junk food dihindari, ya goreng-gorengan yang tidak sehat dihindari. Itu secara nutrisi penuhi secara gizi seimbang, makan daging merah, ya sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Itu kan kehidupan yang seharusnya seperti itu, apalagi seorang ibu yang akan nanti hamil. Seperti itu, Bu. Jadi nutrisi itu sangat memegang peran penting untuk ibu ya. Bagi ibu yang ingin program hamil juga sebaiknya sudah mulai menjaga makanannya sehari-hari. Nah, tetapi di luar dari makanan juga ada sebab lain, nanti faktor risiko lain yang harus diperhatikan ya, Bu ya. Jarak kehamilannya jangan terlalu dekat ya. Terus kemudian ibu kontrol yang rutin ya supaya tekanan darahnya terpantau ya. Kemudian juga menghindari makanan yang tinggi garam ya kan. Kita khawatir ada preeklamsia misalnya ya kan. Em, ya itu jangan terlalu kelelahan, mungkin kurangin stres ya. Itu juga bisa membantu. Dan kalau misalkan di keluarga ada yang merokok, ya jangan dekat-dekat karena rokok pasif juga bisa meningkatkan risiko terjadinya kelahiran prematur. Kemudian juga nanti kalau misalkan lagi program hamil, coba tanyakan mengenai suplementasi vitamin D ya, karena kemarin ada pembahasan sekitar 90% tuh banyak yang defisiensi vitamin D dan itu bisa dibantu dengan suplementasi nanti diberikan pada saat kehamilan dan diminum ya itu insya Allah bisa cukup membantu ya gitu. Iya. Sebentar saya coba dulu. Iya, pertanyaan yang ya ini Bu Astuti ya bertanya berat lahirnya 1,6 sekarang koreksi 3,5 bulan dengan berat 5,37 apakah normal? Ya Bu, ini ada dua cara kan, satu menghitung kenaikan dengan per bulannya atau dengan usia koreksi. Nah ini anaknya laki-laki atau perempuan ya. Coba Ibu lihat ya. Saya menggunakan kurva ini juga tidak hafal persis ya. Jadi kalau kita harus melihat kembali ke kurva 3,5 bulan, 5,37. Ya sudah kurang ya termasuknya ya. Kalau perempuan ya lebih baik ya. Tapi kalau anak laki-laki sudah pas garis merah ya. Ya gitu Bu. Jadi Ibu harus mengejar lagi untuk berat badannya terutama kalau anaknya laki-laki ya. Tapi rajin diplot supaya bisa dilihat Bu ya. Dok, karena saya lahir prematur dengan BBLR, kelak dia sekolah pengaruh nggak ya dengan kecerdasannya waktu sekolah? Kalau secara umum, kalau misalkan prematur, pada umumnya bisa mengejar ya, punya harapan untuk sama seperti bayi cukup bulan. Hanya beberapa pada prematur ekstrim yang lahirnya mungkin kurang dari 28 minggu, yang kecil-kecil ya, berat lahirnya kecil itu ada pengaruh yang lebih lebih bisa signifikan untuk kemampuan belajar, kognitif, terus kemampuan berhitung ya, fokusnya yang tentu saja sebagai para orang tua sih harus lebih melihat ya perkembangan anak lebih waspada gitu ya. Jadi resikonya ada jadi harus lebih lebih persiapan. Ya gitu ya. Ya ibu yang tadi anaknya perempuan ya masih sedang-sedang ya, tapi dikejar lagi bu lebih baik. Nah, yang ada pertanyaan mengenai ASI, ya, posisinya bagaimana? Ini kan menyusul langsung ya. Nanti dilihat bagaimana perlekatannya ya. Ibu boleh konsul kepada konselor konselor menyusui ya supaya bisa dilihat ya. Kalau kemampuan bayi memang bayi prematur masih melatih untuk kemampuan menelan ya, menghisapnya itu pada umumnya akan membaik nanti seiring bertambahnya usia, tapi juga dilihat juga cara pemberian ASI-nya ya. Ada yang bertanya pneumonia sama paru-paru basah, samakah ya? Istilah paru-paru basah ini adalah yang umum awam ya, tapi kalau di diagnosis medis tuh bisa banyak tuh, karena yang banyak cairan itu bukan hanya pneumonia,
ya, tapi juga banyak yang lain. Tapi kalau kita sebagai pasien harus tanya nama diagnosisnya itu apa ya. Jadi bertanyalah kepada dokter diagnosis dalam bahasa medis. Seperti itu, Bu. Gitu ya. Malam dok, anak saya lahir prematur, berat badan lahir 2,1, usia 3 bulan, ikutan hidrosefalus sudah dipasang Vivisan, sekarang usia kronologinya 16 bulan. Berat badannya 12,5, kepala ya, apa normal. Ya, ini saya nggak pegang ini ya Bu ya, kurvanya yang untuk lingkar kepala ya. Tapi ini kontrol kembali. Kalau berat badannya saya bisa dibantu lihat ya. Eh 2,1. Ini usia kehamilannya belum disebutin ya Bu ya. Akhirnya saya pakai usia kronologis ya. Kalau paling nggak sih mundur sebulan ya. Berarti di 15 bulan, 12,5 ya. Laki-laki atau perempuan? Hmm, ya kita harus dijelasin ya Bu ya, laki-laki atau perempuannya ya. Laki-laki 15 bulan, tadi berapa? 12,5. Ya, ini sudah batas yang bagus ya. Gitu Bu ya. Cuma memang agak sedikit naik ya. Berat badannya kan dipengaruhi juga dengan kondisi hidrosefalusnya ya. Gitu Bu. Iya, iya, begitu. Nanti dilihat dengan usia koreksinya ya. Lebih tepat lagi. Dan Ibu perlu kontrol kembali, gitu. Kemudian ya, ah, ada pertanyaan Ibu Puspi, malam dok mau tanya kalau lahir 21 Februari 2020, usia kronologis dan taksiran anak saya, usianya berapa? Hmm, Ibu usia kehamilannya berapa minggu ya? Ibu Puspi dilengkapi ya. Nanti bisa dilihat. Ya, tadi Ibu Ka Care Larsenio ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Oh ya, 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 anaknya usia kehamilan minggu ya. Berarti mundurnya 1,5 bulan Bu. 1,5 bulan mundurnya tadi kurang lebih mirip ya. Seperti saya mundurin kurang 2 minggu aja. Laki-laki ya, intinya itu berat badannya eh, sudah agak di batas atas, tapi Ibu kontrol kembali ya karena ada kondisi hidrosefalusnya itu. Seperti itu. Dok, anak saya laki-laki usia kehamilan 28 minggu, berat badan 1180 gram. Oke. Usia koreksi 5 bulan 2 minggu, onggung perkembangannya lambat atau enggak? Ya ini sedang posisi yang harus dilatih adalah tengkurap Bu ya, tengkurap dan duduk gitu ya. Ibu coba latih dulu untuk tengkurap dan duduk. Kalau ini kan sudah bisa tengkurap atau duduk belum gitu ya. Silakan Ibu latih dulu itu di usia itu, usia kronologi koreksi 5 bulan ya. Nah, tadi Ibu Puspi muncul lagi ya. Ibu Puspi tadi oke, kronologis. Oh, jadi Bu kalau 21 Februari sekarang ada iya, sebentar di mana Bu? 33 minggu berarti Ibu kurangin 7 minggu dari usianya saat ini sekarang gitu aja Bu. Sekarang usianya kan sudah 4 bulan ya Bu ya. Benar ya? 4 bulan. 4 bulan berarti kurangin 7 minggu. Hmm, berarti sama saja sekitar 2 bulan 1 minggu ya. Itu usia koreksinya. Itu koreksinya ya. Eh, ini saya lihat ya sebentar ya. Dok, anak saya tidak diberikan zat besi oleh dokter spesialis anak. Apakah tetap harus minum suplementasi zat besi? Prematur 35 minggu, usia 2,5 bulan. Kalau menurut anjuran IDAI diberikan, memang ada yang bertanya apakah boleh memberikan sendiri tanpa saran khusus dari dokter. Kalau ada anjuran dan rekomendasinya berarti boleh selama bisa menghitung dosisnya. Dosisnya sesuai berat badannya. Jadi dikalikan 3 miligram ya, maksimal 15 miligram per hari sekali sehari. Diberikan sampai usia 2 tahun gitu. Gitu ya, Bu ya. Oke. Malam dok, anak saya perempuan, berat badan lahir 2100, sekarang sudah 1 bulan, kemarin posyandu berat badannya 2400, belum bisa. Oh ya. Oke, jadi begini ya Bu ya.
Kalau 1 bulan ini naiknya cuma 300, ini kenaikannya kurang ya kan? Itu satu hal. Tapi kedua, kalau untuk imunisasi ini kan sudah eh, lebih dari 2000 gram sudah bisa diimunisasi sesuai dengan jadwal usia kronologisnya. Jadi sudah bisa Bu, nggak ada masalah. Cuma ini yang jadi masalah adalah berat berat badannya yang naiknya belum bagus gitu. Batasnya 2000 gram kalau dari IDAI ya. Saya ngikutin ini nih, apa saran dari IDAI. Batasnya untuk yang hepatitis B, kalau yang lain nggak ada masalah. Jadi Bu udah bisa imunisasi ya Bu ya. Hmm. Berat badan ideal anak cowok usia kronologis. Pakainya usia koreksi ya Bu ya, 13 bulan. Kalau saya sih biasanya ya ini Ibu juga mesti print ya kurva ini WHO dengan usia koreksinya 13 bulan. Kalau pas tengah-tengah banget ini 10,5 kilogram ya. Itu pas di 50 persentil, persentil 50. Ya. Oke, tengkurap sudah bisa Dok, yang belum duduk. Nah, itu dia. Berarti boleh mulai belajar duduk dulu ya, Dok. Iya, betul, duduk saja dulu ya, Bu ya. Nanti baru onggong-onggong itu gitu. Duduk dulu. Nah, duduk dikuasai, nanti dia akan belajar selanjutnya merangkak. Ya, batasnya duduk harus bisa paling lambat sekali ya. Usia koreksi 8 bulan tuh paling lambat sekali ya. Tapi ini kan udah 5 bulan udah mulai belajar bisa ya. Insya Allah bisa Ibu ya. Gitu. Ya, malam Dok. Anak saya laki-laki usia kehamilan 32 minggu. Usia kronologis 17 minggu. Sekarang ya, usia koreksi 11 minggu. Berat badan 5,5, berat tinggi badan 58. Kira-kira normal atau tidak? Dok, kapan harus bisa tengkurap? Nah, 17 ini koreksinya aja Bu. Koreksinya itu kan berarti mau 3 bulan ya Bu ya. Masih belajar ya, masih belajar, masih boleh, nggak masalah ya. Kita lihat usia koreksinya 11 minggu itu ya. Terus berat berat badan 5,5. Laki-laki atau perempuan ya? Oh, laki-laki sudah tulis. Kemudian 11 minggu ya, 11 minggu 3 bulan. Ya, masih normal ini Bu ya, cuman memang dia di sekitaran persentil hmm, 15 ya. Jadi bisa mengejar lebih baik lagi Bu. Tapi kalau bayi prematur memang seringkali dia di persentil yang bawah ya. Jadi Bu, selama dia naiknya sesuai dengan kurva itu masih oke. Tapi kalau dia agak memotong turun itu yang berbahaya gitu ya. Kapan harus bisa tengkurap? Jadi tengkurap, nanti dia kepalanya harus bisa naik 45 derajat itu ya sekitar 4 bulan itu ya Bu ya. Kalau kalau lewat daripada itu sudah terlambat ya. Kalau masih lemas terus berarti sekitaran 2 bulan tuh maksimal harus sudah bisa tengkurap, kepalanya udah bisa tegak sih, gitu. Seperti itu Bu. Ya, sekarang dilatih aja dan dalam pengawasan ya, dalam pengawasan. Zat besi untuk bayi prematur wajib ya dok. Jadi suplementasi besi ini ada di anjuran IDAI, rekomendasinya ada ya. Nanti boleh di searching. Bukan hanya untuk bayi prematur, tapi bayi cukup bulan juga. Kalau bayi cukup bulan itu atau berat badannya normal, dia mulai dari usia 4 bulan diberikannya. Kalau bayi prematur atau bayi BLR diberikannya sejak usia 1 bulan sampai 2 tahun itu setiap hari gitu. Nanti baru setelah 2 tahun ada pemberiannya jadwalnya 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut gitu. Dan lanjutannya ada lagi nanti. Itu sampai usia selanjutnya ada Bu, ada panduannya seperti itu. Dok katanya kalau anak demam nggak boleh diimunisasi, sedangkan anak saya setiap bulannya demam terus karena bronkopneumonia, apa lanjut imunisasi atau di stop? Jadi imunisasi boleh diberikan pada kondisi sakit ringan itu boleh ya. Kalau demamnya ringan-ringan aja tidak masalah, tapi kalau memang khawatir karena tampak anak sakit, sakitnya kelihatan berat, boleh ditunda. Nah, apakah bronkopneumonia menyebabkan demam terus setiap bulan? Jawabannya tidak, Bu. Ya, tidak ya. Jadi bukan bronkopneumonia itu bukan kondisi kambuhan yang mungkin terjadi berulang. Misalnya batuk pilek pada anak itu bisa terjadi berulang kali, bisa ya itu karena tertular kembali oleh orang dewasa atau anak-anak lain gitu. Tapi kalau bronkopneumonia tidak ya. Dia harus memenuhi syarat kan, dia harus ada nafas nafas yang cepat, demam tinggi, terus hasil ronsennya juga dilihat itu pasti berbeda dengan kondisi batuk pilek biasa ya begitu. Jadi kalau menurut saya kalau sakitnya ringan bisa, dan ibu jaga anaknya supaya tidak tertular dari orang lain, jadi insya Allah nanti bisa imunisasinya begitu Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, nah ini ada yang bertanya tadi ya, Ibu Resi Ayu ya.
Noah sudah mau lepas alat bantu nafas, namun kulitnya agak keriput. Kira-kira screening ROP dan saraf pendengaran bisa dilakukan dan imunisasi BCG bisa dilakukan. Imunisasi bisa, tidak masalah kalau sudah stabil ya Bu ya artinya ya. Terus kemudian screening ROP juga kalau sudah stabil, oh ini udah bisa Bu, berat badannya 3 kilogram ya, sudah bisa semuanya ya Bu ya. Jadi boleh dikejar untuk imunisasinya sesuai usia kronologisnya. Begitu ya. Nah, ini alhamdulillah ini sudah terjawab semua ya. Mohon maaf ya. Tadi ada pertanyaan yang memang saya sulit menjawab ya. Memang sebatas kemampuan saya yang saya bisa jawab, tapi yang lainnya jika saya bisa jawab saya berusaha jawab gitu ya. Kalau sesi seperti ini kan sebetulnya di grup ada pertanyaan ya berulang banyak gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk menjawab nih. Karena kebanyakan sih bertanya tentang pertumbuhan, jangan lupa print aja nih ya, graf untuk pertumbuhannya gitu. Ya, bertanya lagi ya. Oke, dok, anak saya kemarin ROP dinyatakan aman, tapi saya melihat anak saya jika melihat TV agak maju dok dan suka kucek-kucek mata. Perlukah screening ROP lagi? ROP itu hanya di masa awal aja Bu, ketika bayi. Tapi kalau sudah besar tidak. Tapi kontrol rutin mata itu tetap perlu setiap setahun sekali. Ya Bu, anaknya usia berapa? Sudah pernah periksa lagi untuk pemeriksaan mata rutin tahunannya belum ya? Jadi diperiksakan lagi Bu. Itu nanti kan mau dilihat apakah ada kondisi mata minus ya, mata malas ya, mata juling gitu. Jadi tetap harus Ibu bawa periksa ke dokter mata begitu. Jangan hanya pada saat bayi saja, tetapi juga setiap setahun sekali. Gitu, Bu. Ya. Dok, anak saya lahir 30 minggu, berat 1,490, usia kronologis 18 minggu, sekarang usia koreksinya, ya betul, 8 minggu ya. Sekarang beratnya 6,7 kilogram. Hmm, oke, sekarang usia koreksi 8 minggu. 8 minggu tuh 2 bulan. 6, waduh, sudah besar nih, Bu. Ini udah ketahuan ya, nggak usah dilihat ini. Itu sudah terlalu besar ya. Kalau Ibu masih pakai support tuh, kalau menurut saya sih harus dilihat ya, apakah masih perlu atau tidak ya. Kalau menurut saya itu sudah kelihatan sudah cukup tuh ya. Jadi dievaluasi kalau ASI ya nggak masalah ya. Kalau ASI nggak masalah ya. Kalau ASI tidak masalah. Oke, amin. Terima kasih ya Bu ya. Ini saya berusaha lewat Instagram biar ada variasi lain untuk menjawab. Kalau setiap hari pasti saya di grup jawab ya. Gitu. Berusaha jawab insya Allah sama Bu Mima juga. Gitu kan. Oke. Anak saya usia kronologis 14 bulan, screening mata wajib. Nah, ya Bu, berarti kan Ibu sudah untuk yang 1 tahun perlu ya, gitu. Nanti setiap tahun terus Bu, sampai usia sekolah ya. Usia sekolah sampai kapan? SD, SMP. Nanti ya sesuai dengan kondisi anaknya ya. Kalau misalnya tidak ada masalah bisa lebih jarang, nggak mesti setiap tahun. Tetapi kalau sekarang kan masih usia belum sekolah ya, tetap diperlukan setiap tahun sekali Bu. Gitu Bu. Jadi nanti Ibu datang ke dokter mata yang memang sering menangani pasien anak. Jadi beliau juga tahu yang ingin dinilai oleh em, kondisi bayi prematur itu ada minusnya enggak, ada mata malas, ada mata juling gitu. Kadang-kadang orang tua tidak menyadari dan perlu dipastikan dengan pemeriksaan objektif gitu Bu. Jadi itu saran saya. Ini Bu Nidia tadi ya. Apa ya tadi Bu Nidia? Sebentar saya lihat ke atas. Hmm, oh kalau nggak salah tadi tentang pas sudah ini jauh ya. Mohon maaf ya Bu ya, saya terlewat mungkin. Silakan ditulis saja lagi Bu. Kita masih ada waktu 10 menit ya, karena sebentar lagi habis waktunya untuk IG Live. Silakan kalau mau bertanya boleh ya. Nanti saya kembali lagi ke Facebook untuk menjawab, karena beberapa memang saya sudah tulis jawabannya, tinggal di post aja nanti gitu. Seperti itu. Nah, jadi screening pendengaran OAI itu dianjurkan pada usia beberapa hari bayi baru lahir, 2 hari, 3 hari. Kalau bayi cukup bulan kan, habis itu dia pulang kan. Nah, itu harusnya diperiksa dulu sebelum dia pulang. Kalau bayi prematur mungkin dia 2 minggu, 3 minggu, dia baru pulang, dia diperiksa juga sebelum pulang. Pemeriksaan pertama itu dianjurkan di usia 1 bulan. Kemudian di usia 3 bulan harus ada penegakan diagnosis 3 bulan. Nah, usia 6 bulan adalah untuk
intervensi kalau ada masalah ya. Jadi selambat-lambatnya harusnya usia 6 bulan. Lalu anak yang misalnya udah setahun setengah gitu ya, perlu screening OAE nggak? Kalau menurut saya perlu ya, masih perlu karena eh, dia masih belajar berbicara, kecuali dia sudah jelas sekali berbicaranya, sudah tidak perlu screening OAE lagi ya gitu. Kalau dia udah bicaranya udah jelas, sudah lancar, nyebut mama, papa, udah jelas gitu, ya sudah tidak perlu ya insya Allah ya gitu. Tapi kan usia-usia segitu kadang-kadang masih belum terlalu jelas ya. Jadi boleh dilakukan. Ini anak ibu usianya berapa sekarang ya? Ibu Putih dia ya silakan dilengkapi. Tapi kalau masih kurang dari setahun ya diperiksakan Bu ya. Dok, anak saya sudah 3 tahun diagnosa myasthenia gravis. Mata sebelah kanan kiri. Mata sebelah kiri. Hmm, Pertanyaannya apakah myasthenia gravis ini bisa sembuh atau? Ini pertanyaannya sudah spesialistik ya Bu ya. Saya belum bisa menjawabnya. Gitu. Jadi perlu untuk diperiksakan dengan dokter spesialisnya ya Bu ya. Mohon maaf saya belum bisa menjawabnya Bu ya. Gitu. Nah, intinya kalau OI-nya baik ya cukup, tapi kalau dia ada refer nanti kan perlu BERA ya. Gitu. Untuk kondisi-kondisi khusus ya seperti Bulisna ya, ada CP ya. Jadi kan perlu ada pemeriksaan OI juga, perlu diulang lagi sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Gitu. Gitu. Dok, anak saya usia kronologis 18 bulan, usia koreksi 16 bulan, laki-laki 10 kilogram. Ini masih kurang berat badan. Ya, lihat ya Bu ya, di sini kan 16 bulan yang kita pakai karena usia koreksinya kalau dia 10 kilogram berarti dia masih bagus ya. Jadi tapi Bu lihat kenaikan setiap bulannya bagaimana ya. Ini masih bagus secara umum begitu. Nah, Ibu yang tadi bertanya mengenai screening pendengaran ya, Bu. Usia kronologis 9 bulan, masih bisa diperiksakan. Ya, Bu. OAI-nya boleh ya dikerjakan di dokter THT. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya, Bu ya. Memang apakah urgent sekali? Karena pandemi ya, sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Kalau memang bahaya di tempatnya dan rumah sakitnya juga tidak ada protokol kesehatan yang baik yang kira-kira bahaya, ya jangan ya. Tunggu dulu lah ya situasi. Tapi ini sebetulnya sudah perlu diperiksa ya. Kalau ada kesempatan diperiksakan Bu, gitu. Eh, Ibu halo Dita, malam dok, anak saya lahir 25 Oktober, usia kehamilan 32 minggu, usia kronologis 8 bulan, karena ada virus corona ini saya menunda vaksin untuk anak saya baru sampai di PT2. Kalau imunisasi menurut IDAI tetap dilanjutkan diberikan, ibu bisa kembali ke rumah sakit yang memang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, udah memisahkan pasien, udah bisa jadwal terlebih dahulu sehingga ibu bisa langsung masuk ke ruang dokternya. Jangan tertinggal ya Bu ya. Ini Ibu cari rumah sakitnya gitu. Nanti bisa diberikan imunisasinya ya. Jangan ketinggalan. Bisa disusulkan yang belum ya. Gitu. Ya, sama-sama Ibu Nidia. Semoga bisa membantu ya. Oke, Bu Putih. Screening Eropa alhamdulillah sudah siap dok sebelum pandemi mau screening OE kemarin. Ya, yang penting memang Eropa nggak boleh ketinggalan. Ya, kalau OAE sebetulnya juga sama ya, batasnya 6 bulan. Tapi kalau memang sekarang begini ya mungkin ditunda ya. Mudah-mudahan sih sekarang gini Bu, coba Ibu lihat ya kemampuan anak usia tadi berapa ya Bu ya? Paling nggak sudah bisa babbling kan? Udah bisa mengeluarkan suara-suara, ya itu dia Ibu lihat ya. Itu salah satu tanda ya. Tapi baiknya memang diperiksakan OAE begitu. Hmm, ya Ibu yang tadi mau imunisasi, rencana minggu depan mau vaksin PCV yang kedua. Apa langsung di PT3? Berpengaruh ke tuan anak kalau kata vaksin. Berpengaruhnya kepada proteksi terhadap penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ya. Jadi Ibu susulkan boleh dijadwalin nanti apa yang kurang itu diberikan untuk mengejar. Kalau kita nanti selesai pandemi jangan sampai nanti terkena penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Kalau menurut saya apalagi dengan sekarang ya PCV itu penting jadinya ya kalau mau diimunisasi PCV bisa dilakukan ya. Jadi prioritas juga ya walaupun itu bukan vaksin untuk corona tetapi bagus gitu manfaatnya ya gitu. 5 menit lagi mudah-mudahan bisa membantu ya kalau oke. Okay. Iya, sudah bisa bubbling dok, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, sama-sama Bu ya. Itu kabar baik ya Bu. Mudah-mudahan sih ke depannya juga perkembangannya baik ya. Nanti di
setahunan lebih ya dia udah bisa bicara mama mama gitu kan, nanti sudah satu kata dua kata ya, insya Allah nanti di 16 bulan udah ada beberapa kata, ya sudah itu cukup untuk bisa menyatakan dia sudah bisa berbicara. Nanti selanjutnya bertambah lagi ya, dan tidak ada masalah lah mudah-mudahan ya, gitu ya. Gitu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah kalau misalnya IG Live ini bisa membantu ya. Mohon maaf saya banyak kekurangannya juga. Mudah-mudahan lah ya ada yang bisa saya jawab. Hari ini memang tidak ada topik khusus karena pertanyaan-pertanyaan di grup juga banyak yang perlu saya sampaikan juga lah lewat media Instagram Live ini. Nanti kalau ada yang khusus saya coba sampaikan. Memang paling sering sih yang praktisnya orang yang bertanya, orang tua yang bertanya gitu ya, apa yang ingin diketahui begitu ya. Kalau misalkan saya bahas tertentu, mungkin ya itu bahasannya dokter mungkin jadi kurang menarik ya. Takutnya ya, misalkan hal-hal yang terlalu teknis gitu kan. Jadi ya saya tunggu aja, kalau emang ada nanti yang ingin ditanyakan silakan bertanya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan cukup untuk malam ini. Sebentar lagi sudah mau selesai. Informasi bahwa untuk orang tua bayi prematur di hari Sabtu nanti akan ada webinar Komunitas Prematur Indonesia di Zoom mengenai pentingnya imunisasi. Tadi banyak yang bertanya mengenai imunisasi ya kan. Nanti ada Dokter Verina, beliau adalah dokter yang bekerja di rumah vaksinasi ya. Jadi akan sharing, nanti saya juga di sana akan jadi moderator ya. Saya juga menyimak kembali apa yang disampaikan nanti oleh Dokter Verina ya. Tentu saja kita ingin tahu juga imunisasi apa saja sih yang diperlukan untuk bayi prematur, jadwalnya kapan, terus kalau misalkan terlambat bagaimana ya, apa saja yang tidak diperbolehkan untuk imunisasi ya, kontraindikasinya apa saja, pas sakit-sakit ringan, ya batuk pilek biasa masih bisa imunisasi, ya berat badannya kurang bisa imunisasi tidak, gitu kan itu bisa ditanyakan ya. Jadi itu di hari Sabtu nanti jamnya jam 16.30 sampai jam 17.30. Informasinya sebentar lagi akan tampil di Instagram Prematur Indonesia ya, @premature.indonesia. Nanti di sana ada. Itu gratis, silahkan langsung bergabung, jangan sampai ketinggalan karena ya Zoom kita tuh cuma ya berbatas ya 100 peserta biasanya ya. Ya mudah-mudahan banyak yang datang ya, nanti bisa disimak, ada materi presentasi dari Dokter Verina dan boleh bertanya jawab di sana. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi insya Allah di Instagram Live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.